Halo, jumpa lagi dengan saya Abi Andai Suara di Abi Andai Suara Channel. Akhirnya setelah sekian lama kosong ya, karena kesibukan saya di kantor cukup lumayan padat akhir-akhir ini, dan saya merasa happy karena akhirnya saya punya mood untuk kembali bisa menyampaikan beberapa pengetahuan atau pembelajaran yang bisa di share melalui channel-channel yang saya miliki ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune dan tetap terus mau belajar ya. Dan sekali lagi sebagai informasi bahwa channel Abi Andai Suara ini sebenarnya saya gunakan untuk berbagi atau sharing ya, dimana tidak bersifat untuk menggurui, tapi apa yang saya pelajari berdasarkan pengalaman hidup saya sebenarnya akan saya share di sini. Termasuk dari mana saya belajar juga sumbernya pasti akan saya ceritakan dan secara detail juga akan saya kemukakan ya. Dan untuk sesi kali ini saya akan sedikit menyampaikan informasi mengenai pembelajaran bagaimana mengenal diri ala ajaran Jawa ya. Karena sebenarnya saya juga orang Jawa ya, saya dibesarkan dengan konsep pendidikan ala Jawa, yaitu di Jawa Tengah, di Solo, ke Karanganyar ya, di Kabupaten Karanganyar. Setelah sebelumnya saya juga sempat memperkenalkan mengenai bagaimana konsep dalam mengenal diri ya, dengan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan who am I, atau siapakah saya ya. Pertanyaan kedua yaitu apa cita-cita terbesar yang saya inginkan, atau what is the biggest dream that I really want. Lalu pertanyaan ketiga adalah what I have done to enrich the most important goal that I have in my life. Jadi mengenai apa yang sudah saya lakukan selama ini dalam mencapai atau mendekatkan diri ke pencapaian dari impian paling penting dalam hidup saya. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba mengkupas mengenai bagaimana sih cara kita untuk bisa mengenal diri menggunakan ajaran atau konsep teori dari Jawa atau kejawen ya. Konsep mengenal diri tidak berhenti hanya sampai di mana kita semua dapat menjawab mengenai siapakah diri kita. Tidak hanya sampai di situ menurut saya ya. Begitu banyak konsep dalam membangun diri, dan sampai saya berjumpa dengan teori-teori Jawa yang saya anggap cukup menarik ya, dan ini berdasarkan pengalaman belajar saya di sebuah pondok supranatural ya. Jadi artinya ini bukan berarti mistis ya, tidak selalu berhubungan dengan mistis, tapi kita bicara mengenai spiritual. Jadi di pondok ini mengajarkan tentang teori-teori kejawen yang sebenarnya cukup mempengaruhi bagaimana saya menjalani kehidupan saya saat ini. Dan mungkin saya akan menyampaikan 3 kalimat ya, 3 konsep kalimat yang sebenarnya ini mewakili bagaimana kita mengenal diri kita dengan konsep kejawen. Konsep yang pertama adalah aku kang aku. Jadi artinya di sini sebenarnya ini sebuah bahasa Jawa ya. Aku kang aku artinya dalam bahasa Indonesia adalah saya yang mengaku-aku atau mengaku-ngaku. Jadi artinya ini salah satu bentuk ya, dimana sifatnya kita hanya mengikuti saja, mengaku-aku saja, bahwa kita nggak pernah menjadi diri sendiri, tapi kita hanya sekedar mengcopy, mengikuti tren, mengikuti mode, mengikuti kemauan khalayak banyak. Jadi let's say seseorang melihat bahwa tren saat ini itu adalah yang modelnya seperti model A. Lalu seseorang menjalankan model A. Artinya dia hanya mengaku-ngaku saja, tidak mengakui bahwa dirinya ini sesuatu yang benar-benar pure dia inginkan. Tapi sesuatu yang sifatnya lebih ke supaya saya bisa save ya. Saya akan mengikuti yang sedang tren saat ini. Saya sedang hot saat ini, yang sedang naik daun saat ini. Saya harus menjadi sesuatu yang sifatnya yang mungkin nanti akan lebih banyak diterima. Padahal belum tentu ya. Jadi aku kang aku ini lebih ke menjelaskan bagaimana seseorang hanya memiliki sifat keaku-akuan yang mengaku-ngaku bahwa dia tuh sebenarnya nggak punya sesuatu yang sifatnya real, pure atau sejati di dalam dirinya, dan dia hanya mengikuti saja apa yang sedang trending pada saat ini. Seperti orang yang sebenarnya secara dalam hatinya dia menginginkan menjadi seorang petani,
Tapi karena yang sedang heboh adalah menjadi seorang pejabat, akhirnya dia ngikutin kebanyakan orang untuk jadi seorang pejabat dan tidak berhubungan dengan pertanian. Padahal passion dia, keinginan dia yang paling besar adalah bercocok tanam. Tapi dia nggak ngambil ke situ. Karena yang dia lihat adalah orang-orang yang ada di luar sana, kebanyakan orang seperti apa. Jadi sifatnya hanya mengikuti. Nah, lalu ada konsep kedua yang cukup menarik di sini adalah aku kang kowe. Aku kang kowe ini artinya aku yang kamu. Dan ini biasanya berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya ada konektivitas ya, ada korelasi atau bisa disebut ada hubungan. Yang pertama bisa jadi antara hubungan orang tua dan anak ya, di mana seorang tua eh, bukan lagi menyarankan tapi lebih ke memaksakan bagaimana si putra, bagaimana si putri ini masa depannya harus menjadi apa. Jadi orang tua lah yang menentukan bahwa kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi perawat, kamu harus jadi bisnismen. Padahal dia nggak sama sekali nggak punya passion di situ. Akhirnya mulai dari sekolah, pendidikan yang dialami sampai ke kuliah ya, program-program yang diambil, seminar-seminar yang diikuti, kursus apapun itu, semuanya adalah yang mengarahkan diri dia untuk mengikuti apa yang menjadi kemauan orang tua. Makanya ini menjadi aku kang kowe. Akunya adalah saya, kowe-nya adalah orang tua. Jadi ini menggambarkan di mana perwatakan seseorang yang sebenarnya aku adalah gambaran dari dirimu, permintaan dari seseorang yang lain. Atau bisa jadi nih sepasang kekasih ya, karena kekasihnya ini tidak ingin si laki-laki menjadi cuma seorang pemain band ya. Dia nggak suka dengan sesuatu yang sifatnya terlalu artistik ya. Dia lebih suka sesuatu yang sifatnya lebih ke eksak ya. Mungkin harus dengan jadi dokter maka akan diterima. Sampai akhirnya si pria ini terus melakukan perubahan. Demi si wanita akhirnya dia lebih memilih untuk mengambil jalur sebagai seorang dokter daripada menjadi seorang artis ya, seorang penyanyi yang bergerak di bidang musik. Dan padahal dengan menjadi dokter itu mungkin secara keuangan bisa lebih terstruktur dan lebih banyak, yang lebih terjamin. Tapi hal ini tidak menjamin kebahagiaan dari si pria tadi karena dia hanya sifatnya aku kang kowe, yang artinya sebenarnya saya hanya mengikuti apa keinginan si wanita tadi ya. Konsep terakhir yang ingin saya jelaskan di sini sangat menarik, yaitu aku kang sejati, yang sebenarnya merupakan gambaran dari yang bisa diartikan ya, bahwa ini adalah aku yang sejati, aku yang benar, aku yang sesungguhnya, bahwa tidak ada pengaruh dari luar sedikit pun ya, dari tren modes ya, ataupun orang tua ataupun siapapun yang bisa mempengaruhi apa yang nilainya sejati atau pure tadi. Seperti contohnya ketika seseorang berniat untuk menjadi seorang guru, lalu tiba-tiba orang tuanya mencoba untuk mempengaruhi dia untuk menjadi seorang dokter, menjadi seorang PNS, menjadi seorang ASN dan lain sebagainya ya. Tapi dia nggak punya ketertarikan, dia merasa passion dia bukan di situ. Dia harus menjadi dirinya sendiri untuk bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki. Jadi aku kang sejati di sini menggambarkan orang yang mengikuti apa yang sebenarnya menjadi passion dia. Dia serius di dalamnya, dia konsisten di dalamnya. Maka orang-orang tipikal seperti ini digambarkan dalam teori Jawa adalah orang-orang yang akan mencapai titik keberhasilan yang jauh lebih tinggi, dalam artian pencapaian kebahagiaannya real ya, karena dia nggak, hidupnya nggak palsu, karena itu benar-benar sesuatu yang dia benar-benar inginkan. Nah kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sendiri, atau mungkin ada contoh dari saudara kita atau orang lain atau teman dekat ya, atau siapapun itu yang mungkin pernah bercerita kepada kita mengenai apa pencapaian dia dan sebenarnya apa passionnya dia dan lain sebagainya. Tapi perhatikan orang-orang yang mencapai sesuatu yang tidak pada passionnya, biasanya tidak akan bertahan lama. Atau ketika itu bisa bertahan lama, artinya dia tidak akan mungkin mencapai titik kebahagiaan. Tapi sekali lagi, pencapaian aku kang sejati ini tidak semudah yang saya katakan tadi. Dalam metode Jawa, biasanya mereka akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mencapai pemahaman mengenai diri sendiri, bahwa untuk mengenal apa yang menjadi passion saya, itu
bukan sesuatu yang sifatnya bisa dilakukan dengan mudah. Ada proses-proses yang nantinya akan membantu otak kita untuk menentukan pada akhirnya kita ini mau jadi apa. Karena tanpa adanya informasi yang lengkap, tanpa adanya database yang lengkap, tanpa adanya pengalaman yang lebih banyak, ya, tanpa kita pernah berkomunikasi dengan jagat yang lebih luas di luar sana, kita hanya akan semakin terbatas. Dan ketika kita berhadap dengan keterbatasan-keterbatasan mulai dari ilmu pengetahuan, tentunya akan semakin sempit kerangka kita dalam berpikir. Ketika kerangka berpikir ini semakin sempit, secara otomatis sebenarnya sudah jelas cukup jawabannya. Tentunya hasilnya juga akan sempit. Thank you for stay tuned with Abi Andaya Iswara. Nantikan informasi-informasi mengenai pembelajaran mulai dari sisi spiritual diri, bisnis, ide-ide kreatif, tips and trik, dan seterusnya. Thank you and bye.